itu 90% mirip. Bedanya cuman ada pada beberapa part aja, dikit banget bedanya. Saya nggak akan ngomongin teknis, ribet. Siap dok. Tapi karena juga biasanya talent ya dok, artinya kan dia sesuai masing-masing pasien bisa beda dan betul. Jadi kalau ngomongin detailnya di Instagram Live kayaknya nggak tepat ya. Cuman hari ini yang akan kita bahas lebih dominan pada mindfulness based cognitive therapy atau mindfulness itu penyintas bipolar. Karena kenapa bicara spesifik begitu? Karena mindfulness itu latihan yang luas. Kalau kita nggak merapatkan dengan kurikulum, merapatkan dengan training yang jelas batasannya, kita bisa kemana-mana. Bisa ke hal yang berbahaya juga. Contoh begini, ada mindfulness, ada latihan meditasi yang tujuannya misalnya untuk mendapatkan pencerahan misalnya, which is a good thing. Tapi bayangkan ketika kita melatihkannya saat ini, kondisi saya tidak terlalu baik, arahnya sedang ke arah contohnya misalnya emosi saya sedang meningkat, lagi elated, lagi hipomanik, atau lagi manik bahkan. Maka latihan tadi bisa punya resiko besar. Latihan mindfulness yang tidak ada strukturnya tadi itu bisa beresiko besar. Itu kenapa kita bicara spesifik pada mindfulness yang punya kurikulum. Mindfulness based cognitive therapy dan mindfulness based stress reduction. Biar aman. Itu poin pertama. Latihan mindfulness pada penyintas bipolar lebih baik punya pendamping yang tahu kondisi klinis kita, punya teacher yang tahu kondisi klinis kita. Biar, sekali lagi saya ulangi, biar aman. Safety itu yang paling utama gitu. Ya. Jadi kita fokusnya ke MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, dan Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR untuk pasien bipolar, yang mana itu ada kurikulumnya dan didampingi oleh ahli. Itu ya, jadi pagarnya di situ guys. Jadi kita nggak sekedar mindfulness yang luas dan tidak terstruktur, yang sekedar bukan sekedar ya, yang tidak hanya sesuai dengan terminologi atau artinya, tapi sudah. Ya itu kan wae kamu teh nya jeung bohong. Ada malam bisa sermatik. Sermatik di suku-suku kene kita teh nih sepisan mana teh geus tanya ka bapak kamu teh. Tegar kumaha itu teh ditagi sama dosen aku ngerjain tugas ini can beres. Makanya yang kecil itu, kalau dokter boleh berbagi, seperti apa sih gambarannya? Apa sih yang akan dialami, Mas? Nah, ini penelitiannya memang kali ini penyakit yang terkenal, yang nggak ada ujungnya. Nah, itu MBSR digunakan untuk meningkatkan well-being dan mengurangi stresor kehidupan, which is good sebenarnya. Lalu dikembangkan untuk populasi yang lebih spesifik. MBCT itu populasinya lebih spesifik, populasi klinis. Bahasanya terlalu aneh ya, saya coba terjemahkan pakai bahasa normal dulu. Mindfulness based cognitive therapy ini digunakan untuk kasus-kasus yang khusus. Kalau mindfulness based stress reduction itu luas, banyak kasus bisa masuk. Kalau mindfulness based cognitive therapy itu populasinya atau penanganannya digunakan untuk orang-orang yang punya penyakit khusus. Dalam hal ini pada awalnya adalah depresi. Dalam perkembangannya kemudian ini bergeser ke banyak aspek lainnya. Mindfulness based cognitive therapy banyak digunakan untuk pasien kanker juga,
banyak digunakan untuk kecemasan juga, walaupun sebelumnya belum. Dan yang baru-baru juga digunakan untuk kasus-kasus bipolar. Nah, gimana sih latihan mindfulness untuk penyintas bipolar ini? Oh, ini nggak main-main. Ini nggak hanya berdasarkan mindfulness. Terus dilepas gitu aja. Enggak. Ini juga didampingi oleh klinisi. Jadi ketika kita latihan mindfulness based cognitive therapy bukan berarti mindfulness ini yang menyembuhkan bipolarnya loh ya, bukan ya teman-teman, hati-hati. Pengobatan pada saat itu tetap dilanjutkan. Jadi treatment bersama psikiaternya pada saat kurikulum tersebut dilakukan itu tetap dilanjutkan. Dan dibantu dengan mindfulness based cognitive therapy. Apa yang dilakukan di sana? Biasanya ini latihan yang sangat intensif dong. 8 minggu kurang lebih bertemu seminggu sekali. Setiap pertemuan berlangsung kurang lebih 2 jam. Di pertemuan antara minggu ke-6 dan ke-7 ada full meditation day. Jadi selama 8 jam itu minggu pertama 2, 3, 4, 5. Di 6 sampai ke-7 di tengah-tengahnya, jadi belum pindah minggu itu udah ada latihan full day begitu sampai minggu ke-8. Apa yang dilakukan di sana selain berlatih mindfulness, tepatnya kita diajak untuk bisa menangkap pikiran-pikiran kita yang bermasalah. Pikiran yang sering bermasalah kalau kasus depresi itu kan pikiran ruminating ya. Pikiran yang berputar, nanyain kenapa saya begini, kenapa saya mengalami bipolar, kenapa saya sedih, kenapa harus saya, kenapa orang tua saya bipolar sehingga saya bipolar, kenapa begitu, terus kenapa, terus. Padahal kenapa ini justru memperburuk keadaan depresinya itu sendiri. Nah, dalam mindfulness based cognitive therapy ini yang berusaha ditangkap. Oh, ini pikiran saya ruminating nih. Boleh nggak diletakkan dulu? Boleh nggak ini disadari dulu, tapi nggak usah berputar di dalamnya. Karena makin saya berputar, justru depresi makin berat terjadi. Lalu, apalagi yang dilatihkan? Apakah cuma depresinya saja? Oh enggak, ada banyak pikiran lain yang perlu kita tangkap. Pada kondisi bipolar, walaupun memang keluhan utamanya adalah mood swing, tapi kenyataannya, kan keluhan kecemasan bisa saja terjadi ya dok ya. Maksudnya dia tetap bisa khawatir akan hidupnya, dia tetap bisa cemas akan masa depannya. Yang kalau dibiarkan itu bisa menjadi keluhan lain, gangguan lain gitu. Ini pun perlu ditangkap. Oh, saya barusan terlalu jauh mikirin masa depan. Oh, barusan ini nggak hal yang di luar kendali saya yang saya pikirkan. Kita menangkap juga pikiran yang jauh ke masa depan ini. Yang agak sulit ditangkap adalah fenomena manik sebenarnya. Jadi dalam penelitian MBCT tidak terlalu baik untuk bukan emosi ya, untuk fase periode fase manik itu nggak terlalu bagus. Biasanya nggak terlalu membantu. Karena ya wajar ya pada saat itu energi kita berlebihan, ada perasaan sensasi yang meningkat, agak sulit untuk 3 syarat tadi, memusatkan perhatian. Jadi di sini tanpa menghakimi susah banget bagian tadi. Saya nggak bilang depresi juga lebih mudah ya, itu juga susah. Untuk penelitian, manik tidak terlalu bermanfaat. Mungkin hipomanik masih bermanfaat, tapi itu pun masih perlu dilihat lebih jauh. Cuman, ini pakai cuman dong. Bahkan di dalam mindfulness based stress reduction dan mindfulness based cognitive therapy saja, bipolar yang fase-fase awal, bipolar yang baru terdiagnosis dan masih berat, itu nggak boleh ikut latihan. Nggak boleh. Jadi ada syarat-syaratnya ya dok ya? Betul. Nggak boleh masuk ke kurikulumnya langsung karena itu akan memberatkan. Sangat berat untuk kita bisa menyadari pikiran dan perasaan kalau pada saat itu pikiran dan perasaan kita sedang intens. Aduh, ini hidup berat banget, ini sulit, aku pengen menghilang aja. Itu kalau kita dipaksa berhadapan sama perasaan. Gitu. Karena cepat banget emang ini cepat banget dari behavior di TikTok tuh ya cepat banget. Kalau emang nggak begitu menarik ya udah hilang. I see. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya teman-teman. Ini sudah jam berapa? Kita tinggal 7 menit lagi.
kita sudah 1 jam ya teman-teman. Jadi mungkin kita nggak akan berlama-lama. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk ya menghibur teman-teman lah. Dan juga biar supaya teman-teman punya semangat ke bawah. Oh ini sudah, jangan sampai ini momennya kita gitu. Seperti yang saya lakukan itu tahun lalu. Saya bilang sama teman si Bang Ogut bahwa gue gak nyesel banget ketemu lu tahun lalu. Gara-gara gue ketemu lu merubah beberapa jalan dalam hidup gue. Gue bilang seperti itu. Karena itu gue putuskan untuk investasi. Tapi kok gue rasa yang gue terima sekarang ini gak sepadan dengan ilmu yang gue bayar di itu ya Bang Ogut ya. Jadi gue rasa kalau boleh kita lebih dekat lagi Bang. Supaya ya siapa tahu bisa itu bercanda-bercanda aja gitu. Karena saking saya senangnya gitu loh, gara-gara saya bisa ketemu dia. Nah pertanyaan saya buat Bang Syam, mungkin Bang Syam atau Bang Jaki ya, the last question ya. Kira-kira itu viewer begitu banyak, itu ada kemungkinan nggak sih mereka viewer segitu? Atau itu viewer ya udah tinggal viewer aja gitu loh. Mereka lihat-lihat aja gitu loh. Maksudnya gue lihat punya Bang Syam aja gila. Sampai 1 juta gitu lah kan. 100.000 aja udah gede ya. Kemarin saya dengar ada satu kata orang dia bilang begini, bro, lu dapat 3.000 viewer aja, itu udah keren. Anjing. Goblok. Anjing, kenapa harus kayak gitu muka anjing?